menuntut ilmu dan diberi hidayah oleh Allah. Karena kenapa? Sudah saya sering katakan bahwa setan itu untuk menggoda manusia, menggoda orang muslim untuk sholat berjamaah itu nggak kenceng-kenceng banget, nggak serius-serius banget untuk menggoda orang supaya jangan sholat berjamaah. Menggodanya nggak terlalu serius. Tapi kalau setan menggoda orang yang mau belajar, itu godaannya lebih serius, lebih kenceng, dan dia lebih agresif supaya orang, bagaimana caranya orang ini supaya jangan belajar, terutama belajar agama. Karena kenapa? Karena setan berpikir kalau orang ini belajar, dia pasti tahu kesalahannya. Setelah itu dia memperbaikinya. Kalau orang ini belajar agama, dia akan menambah ibadahnya. Seperti itu. Jadi dengan belajar, orang mengerti kesalahannya. Nah, kalau untuk sholat jamaah saja atau untuk sholat sunnah saja, setan itu nggak terlalu serius. Loh, sholatnya juga salah, biarin aja. Tapi ketika dia belajar, kan dia ngerti nanti kesalahan sholatnya. Digoda oleh setan supaya jangan belajar nih orang, supaya sholatnya salah terus, sehingga nggak diterima terus. Makanya menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya, bahkan fardu. Suatu saat Imam Malik lagi belajar begini, lagi ngajar begini, ada orang datang masuk masjid, dia sholat sunnah. Sholat sunnah hukumnya sunnah, belajar hukumnya wajib. Kata Imam Malik, itu orang bodoh. Orang bodoh lagi melakukan ibadah. Orang bodoh itu nggak mengerti mana yang lebih penting, mana yang enggak. Sholat sunnah itu ya hukumnya sunnah. Kalau belajar itu wajib. Nah itu, jadi makanya kita beruntung dikasih hidayah, dikasih taufik, kemampuan. Taufik itu kemampuan untuk belajar bersama di sini dalam rangka minimal kalau enggak untuk menambah ilmu agama kita, kita mengerti kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan batin maupun kesalahan-kesalahan fisik atau amalia. Setelah itu kita bertobat. Nah, tobatnya itu diberi pahala. Udah belajarnya diberi pahala, udah tahu kesalahan-kesalahan itu pahala, udah tahu memperbaiki dan dia bertobat juga dapat pahala. Minimal kita tahu, oh saya salah kemarin, ya Allah saya istighfar. Tahu tentang kita bahwa kita salah itu pahalanya besar. Rasulullah pernah bersabda, beda-beda ini sabdanya. Jadi ada namanya sahabat, dia diceritakan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sahabatku, Nabi pernah bersabda. Apa sahabatnya? Apa sabdanya? Bahwa belajar 1 jam itu pahalanya lebih banyak daripada 7 tahun 1 hari ibadah sunnah. Itu kata Abu Hurairah. Bahwa belajar 1 jam, berpikir 1 jam, itu pahalanya lebih baik daripada 1 hari 1 malam ibadah sunnah. Habis itu orang itu dari Abu Hurairah, dia pergi lagi bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, emang Rasulullah pernah bersabda tentang tentang belajar, tentang berpikir? Kata Ibnu Mas'ud, ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa berpikir 1 jam, berpikir 1 jam, belajar 1 jam, itu pahalanya lebih baik daripada 7 tahun pahala ibadah sunnah. Beda kan? Kata Abu Hurairah 1 hari 1 malam, Ibnu Mas'ud 7 tahun. Nanya lagi ke Abu Bakar,
Abu Bakar, emang pernah Rasulullah bertanya tentang berpikir? Oh pernah. Apa sabda Rasulullah? Sabda Rasulullah bahwa berpikir 1 jam itu pahalanya lebih baik daripada 70 tahun ibadah sunnah. Nah, yang kedua itu Ibnu Mas'ud. Kenapa 7 tahun? Hanya Ibnu Mas'ud pahalanya 7 tahun karena yang difikirkan tentang dirinya sendiri. Ibnu Mas'ud itu selalu berpikir, ya Allah, nanti saya mati, apa pahala saya yang akan saya bawa, bekal saya nanti di akhirat. Ya Allah, di kuburan itu sekarang kan kita rame nih, dunia itu bermiliar-miliar, di lapangan bola rame, ya kan, di gor rame, di jalan-jalan rame, di pasar rame. Kita nggak begitu takut. Tapi kalau kita di kuburan itu sendirian, segitu dunianya luas, kita di kuburan cuma 1 meter, sendirian, gelap. Nah, itu yang membuat Ibnu Mas'ud takut. Nah, ketakutan itu akhirnya dia ingat dosa-dosa dan beristighfar kepada Allah. Nah, ingatnya itu, berpikirnya itu pahalanya lebih baik daripada 7 tahun ibadah. Nah, minimal kita dengan belajar ini, ya, kita tahu kesalahan-kesalahan kita. Hadis As-Sani Wasalasun, hadis yang ke-32, An Abi Sa'idin Sa'id bin Malik ibni Sinan Al-Khudri, dari Abi Sa'id bin Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la dharara wala dirara, la dharara, janganlah salah satu di antara kalian dororo, membahayakan atau merugikan atau mengganggu orang lain, wala diroro, dan janganlah kalian membalas, ya, dan janganlah kalian membalas gangguan atau gangguan dan kezoliman orang lain. Jadi di sini perintah bahwa kita tidak boleh menzolimi orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain, dan tidak boleh membahayakan orang lain. Wala diroro, dan juga jangan membalas. Kalau kita dizolimin orang lain, kalau kita diganggu orang lain, kalau kita dihianati orang lain, ya jangan dibalas. Ya kalau kita balas ya sama-sama aja, seperti itu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Malik dari Rasulullah SAW, dan hadis ini hasan. Jadi ada 2. Pertama, la dororo, kita jangan membahayakan dan jangan merugikan orang lain. Baik merugikan dalam harga diri orang lain atau mengganggu harta orang lain atau mengganggu nyawa orang lain. Itu jangan sampai kita lakukan. Bahkan dalam ibadah juga jangan sampai. Ibadah saja, kalau ibadah itu mengganggu orang lain, nggak boleh, jangan dilakukan. Seperti itu. Pernah suatu saat ada seorang sahabat, dia pulang dari musafir, dari sebuah perjalanan. Dia bawa onta 2, dan di atas onta itu banyak barang-barang dagangan. Dia berhenti di sebuah masjid. Nah, di situ ada lagi yang sholat jamaah. Ditanya sama orang yang musafir itu siapa imamnya yang sholat jamaah itu? Nah, salah satu jamaah masyarakat di situ, oh, imamnya adalah Mu'adz bin Jabal. Karena mendengar
bahwa yang ngimamin jamaah itu Muaz bin Jabal, akhirnya si musafir itu ikut jamaah, ikut sholat berjamaah dengan Muaz bin Jabal. Nah, sholatnya itu maghrib. Sholat Muaz bin Jabal, sholat maghrib. Rokaat yang pertama itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Sholatnya sholat Isya. Ya. Sholat rokaat pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa juz? 2,5 juz. Rokaat yang kedua itu surat An-Nisa. Itu 1,5 juz kalau nggak salah. Berarti selesai dari jam 8 sampai jam 12. Akhirnya si jamaah tadi yang dia punya onta lagi sholat dan dia meninggalkan onta di luar lagi diikat, merasa nggak nyaman sholatnya, kurang khusyuk dan kurang tenang. Akhirnya dia mufarokoh. Mufarokoh itu kita keluar dari jamaah sholat sendirian, tapi di tempat yang sama, itu namanya mufarokoh. Mufarokoh, dia sholat sendirian, akhirnya dia keluar. Nah, ketika keluar, ketika selesai sholat jamaah, akhirnya orang jamaah di situ ngobrol ke Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, tadi ada orang laki-laki ikut jamaah di sini. Karena mungkin kelamaan sholatnya, dia akhirnya apa? Dia akhirnya mufarokoh. Apa kata Muaz bin Jabal? Orang itu munafik. Nah, dibilang munafik, orang itu marah orang itu, akhirnya ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi itu saya sholat berjamaah dengan Muaz bin Jabal. Sementara saya di belakang saya, di luar itu saya bawa unta yang saya ikat. Nah, sholatnya itu rokaat pertama itu surat Al-Baqarah, yang rokaat yang kedua itu surat An-Nisa. Akhirnya saya mufarokoh. Terus apa kata Rasulullah? Apa kata ini? Ya saya ngomong, dia setelah melihat saya mufarokoh, Muaz bin Jabal ngomongin saya munafik. Langsung Rasulullah marah. Afattanun anta ya Muaz, wafattanun anta. Kamu telah menjauhkan hamba Allah dari Allah. Kamu menjauhkan orang dari senang ibadah menjadi tidak senang ibadah. Nah itu. Jadi orang yang tadinya senang ibadah, sholatnya khusyuk, gara-gara imamnya kelamaan, akhirnya jadi kagak khusyuk. Kata Rasulullah, kenapa kamu enggak baca surat Sabihi saja? Kenapa kamu ya Muaz enggak baca surat Wasyamsi saja? Di luar itu banyak orang, mungkin orang yang udah renta, ada anak-anak kecil, ada yang punya urusan. Kenapa suratnya panjang banget ya Muaz? Nah, itu berarti ibadah yang mengganggu jamaah itu juga dilarang. Itu dalam ibadah, apalagi yang enggak ibadah. Jangan sampai mengganggu orang lain, mengganggu kehormatan, apalagi mengganggu keagamaan. Makanya imam itu kalau sujud terakhir itu kan boleh kita tambahin doa kan. Contohnya setelah sujud terakhir, pas sujud terakhir sebelum tahiyatul akhir, kita kan bisa doa tuh. Bisa doa contohnya Allahumma alimna rusydan wa min syarri anfusina. Nah, itu imam itu nggak boleh lebih dari 2. Nah, imam yang lebih dari 2 setelah sholat, setelah sujud terakhir dia doa, dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la, dia doa, itu boleh doa. Nah, doanya nggak boleh lebih dari 2, karena nanti kelamaan akan mengganggu. Kalau dia mau 1000 ya silahkan sendirian, mau 1000 doa ya silahkan sendirian, tapi ketika imam nggak boleh, makruh. Atau setelah ini dalam tahiyat itu kan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya kan? Allahumma. Nah, di situ kan ada tambahan doa. Itu tambahan doa itu enggak boleh lebih dari 2. Ruku saja, ketika saya pernah ada imam gitu, saya ikut sholat, mungkin biar dibilang keren gitu kan. Itu rukunya lama banget. Rukunya itu lama, habis itu berdiri lagi. Sujudnya lama banget. Disangkanya keren. Ya kalau sendirian keren. Tapi kalau berjamaah dengan di belakang ada imam, justru akan menggoda, akan mengganggu jamaah khusyuan jamaah. Nah, itu yang perlu diperhatiin dalam imam. Jadi mesti ngerti, dalam ibadah juga jangan sampai mengganggu orang lain. Atau sebagai makmum nih, sebagai makmum juga jangan mengganggu orang lain. Ada namanya taswis. Kalau sholat itu suka suara kita itu mengganggu jamaah di samping-samping, itu namanya taswis. Akhirnya orang lain nggak khusyuk. Karena kita memang sholat itu harus bicara. Cuman bicaranya yang ngedenger kita saja. Jangan pembicaraan kita, omongan kita, bacaan kita kedengerin sama orang lain. Contohnya Allah berkabir walhamdulillahi katsira. Kita harus ngomong, harus diucapin, harus bergerak mulut kita. Tapi cukup yang mendengar orang lain, diri kita sendiri. Kalau kita omongan kita kedengar orang lain, akhirnya orang lain mendengar kita dan dia nggak khusyuk dan dia itu mengganggu. Nah, itu mesti diperhatiin itu. Nah, makanya orang-orang belajar itu pentingnya di sini. Kita ngerti, oh ini keliru, oh ini salah, akhirnya kita perbaikin. Atau contohnya, mohon maaf, ada orang sholat yang suka ngangkang begitu, suka ngangkang. Kadang-kadang nginjek kaki orang. Injek kaki orang atau kadang-kadang ditempel-tempelin itu bagi yang diinjak belum tentu nyaman, itu belum tentu nyaman dan bisa mengganggu kekhusyuan dia sholat. Ada kan suka orang yang sholat suka nyari-nyari kaki gitu, kaki-kaki dia itu diinjak-injak biar ditempel-tempel. Jadi itu mengganggu orang, mengganggu di sampingnya, akhirnya nggak khusyuk. Dalam ibadah jangan mengganggu orang lain. Seperti itu. Nah, mestinya gimana rapatkan? Mesti kan harus rapat ya. Yang rapat kan bukan kakinya, yang rapat kan patokannya ini. Ya kalau ngangkang begini kakinya rapat tapi orangnya jauh, sama aja ya. Yang namanya rapat itu tidak memungkinkan orang lain masuk di antara kita dengan orang lain. Nah, itu namanya rapat. Sudah memenuhi kriteria rapatkan barisanmu. Nah, itu jadi kita tidak boleh mengganggu orang lain meskipun dalam hal ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id ibni Sa'din ya. Sa'id ibni Sa'din itu adalah bapaknya itu Sa'd bin Malik ya. Malik bin Sinan. Itu Sa'id itu waktu masih kan badannya besar tuh ceritanya. Sa'id bin Malik itu badannya besar, usia 10 tahun dibawa bapaknya untuk ikut perang Uhud ceritanya. Bapaknya itu Malik bin Sinan. Nah, karena usianya masih 10 tahun ya Rasulullah menolak. Jangan ikut perang. Akhirnya yang ikut perang bapaknya di perang Uhud nih, yaitu Malik bin Sinan. Malik bin Sinan itu ketika banyak panah yang mau memanah Rasulullah, dia itu sampai menjaga Rasulullah dengan badannya, dengan tubuhnya. Dan Rasulullah kena oleh luka, akhirnya diisep gitu oleh Malik bin Sinan.
darah Rasulullah, diisap, dibersihkan, langsung diisap. Apa kata Rasulullah? Kalian mau tahu nggak orang yang nanti tidak akan disentuh api neraka? Siapa ya Rasulullah? Orang yang tidak akan disentuh api neraka adalah Malik bin Sinan. Kenapa Malik bin Sinan tidak kena api neraka? Karena di darahnya ada darahku yang mengalir. Karena tadi itu, ketika Rasulullah saking sayangnya sama Rasulullah luka, orang mungkin dikasih tisu, dia mah langsung diisap, dibersihin, dijilat-jilat supaya wajah Rasulullah itu bebas dari darah. Itu Malik bin Sinan, dan beliau gugur dalam perang itu. Makanya Rasulullah, kalau kalian pengen tahu siapa orang yang tidak akan tersentuh badannya oleh api neraka, lihatlah Malik bin Sinan. Nah itu hadisnya, yaitu tadi la dharara wala dirara. Jadi dalam ibadah juga nggak boleh. Nih yang tua-tua terutama nih, yang udah sepuh-sepuh. Dalam warisan juga nggak boleh. Ya, dalam warisan di sini dikatakan bahwa ketika kita mau apa namanya, udah menjelang tua lah, atau mau nih, kita mewasiatkan. Nah, jangan sampai kita mewasiatkan harta kita itu dengan niat mengurangi jatah ahli waris kita. Contohnya saya punya anak satu, ya kan? Dan harta saya banyak. Nah, harta saya itu saya nggak mau diwarisi oleh anak saya itu saja. Akhirnya dia bikin wasiat. Ini nanti kasih si ini sekian, kasih si ini sekian. Nah, wasiatnya itu dengan niat supaya anak saya nggak dapat, harta saya nggak dimiliki oleh anak saya itu. Nah, itu dosanya besar. Nah, itu zalim juga sama. Ya kan? Contoh yang lain, wasiat itu kan apa namanya? Wasiat itu kan boleh sah, ya, kalau tidak lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 harta warisan itu sudah tidak sah. Oke, sekarang harta yang kita wariskan 1/3, harta yang kita wasiatkan ke orang lain 1/3. Tapi niatnya supaya harta kita itu jangan dimiliki oleh ahli warisnya. Nah, niatnya udah nggak bagus. Nah, seperti itu. Mimba di wasiatin yuso biha audain. Setelah hartanya, wasiatnya diselesaikan, nah baru diberi wasiat. Cuman wasiatnya jangan sampai niatnya untuk mengurangi jatah ahli waris. Itu dalam hal wasiat. Bahkan pernah Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki yang rajin beribadah selama 60 tahun, tapi menjelang matinya, menjelang meninggalnya, dia memberikan wasiat, dan wasiatnya itu merugikan ahli waris. Akhirnya apa? Selama ibadahnya selama 60 tahun itu sia-sia dan dia masuk neraka. Ciri adalah salah satu bahayanya orang yang su'ul khotimah adalah dalam hal ketika dia mewasiatkan atau mewariskan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu yang selanjutnya, contoh yang lain. Kita mau mencerai nih, istri kita mau mencerai. Nah, perceraian itu kan boleh, cuman perceraiannya itu yang jangan sampai membahayakan istri kita. Seperti itu. Contohnya kita mencerai istri kita dalam keadaan haid. Itu kan akan mengurangi jatah akan menambah waktu dia untuk mendapatkan suami yang baru. Atau kita mencerai istri kita tapi terus kita gaulin. Nah, itu juga akan mengurangi masa iddah dia untuk mendapatkan suami yang baru. Nah, itu contoh-contoh dalam muamalah. Makanya kalau kita punya istri, contohnya, kalau mau dicerai, kalau mau bukan dipelihara ya, apa namanya, istri itu apa namanya, dirawat,
ya rawat dengan baik. Tapi kalau mau dicerai, cerai. Jangan setengah-setengah dan digantung. Karena ada lagunya itu, lagu digantung. Ya. Dicerai kagak, ya kan? Dinafkahi kagak, tapi digantung. Nah itu sama, namanya membahayakan orang lain. Ya. Wa iza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bil ma'ruf. Peliharalah mereka dengan baik. Istri-istri kamu, peliharalah istri-istri kamu dengan baik. Ausarihuna, atau lepaskanlah sekalian, atau ceraikan sekalian. Kalau kamu nggak bisa merawat istri dengan baik, ya ceraikan sekalian. Ya. Wala tumsikuhunna diroro, jangan kamu tahan. Nah, dan ini menahan istri kamu itu sehingga istri kamu merasa dirugikan. Nah, itu jangan sampai. Nah, itu contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita dalam rumah tangga. Jangan sampai membahayakan atau merugikan orang lain. La dororo wala diroro. Nah, begitu juga kalau kita dirugikan oleh orang lain, kalau kita dizolimi orang lain, ya jangan ngebalas. La diroro. Bahkan ada tingkatan kan, ada tingkatan. Tingkatannya itu kalau kita dizolimi orang lain, tingkatan yang paling tinggi, kita dizolimi orang lain, kita maafkan dan kita berperilaku baik sama orang yang menzolimi dia, bahkan mendoakan. Ini contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah dilemparin sama batu, sehingga Jibril minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya akan mengambil gunung Uhud itu untuk melemparkan kaum itu. Apa kata Rasulullah? Maafkan mereka, sesungguhnya mereka nggak tahu. Jadi ada yang menzolimi, bahkan kita berbuat baik dengan orang yang zolim itu. Nah, itu tingkatan yang pertama. Ada yang kedua, ya, ketika kita dizolimi atau diganggu orang atau dihianati orang, cukup kita maafkan mereka. Maafkan mereka. Fa'fu anhu, katanya kan, maka maafkan mereka. Dan wa innahu aqrabu littaqwa, karena memaafkan itu lebih dekat dengan takwa. Ada cerita, namanya Rasulullah pernah bercerita tentang Abu Domdom. Abu Domdom itu orang yang selalu memaafkan kesalahan dan kezoliman serta gangguan oleh orang lain, maka Allah akan selalu menambah rahmatnya. Nah, Rasulullah pernah berkata, "Hei para sahabat, nggak ada di antara kalian yang pengen seperti Abu Domdom." Kenapa dengan Abu Domdom ya Rasulullah? Abu Domdom itu dia sudah berikrar untuk mensodakohkan waktunya, harga dirinya, tenaganya untuk orang lain. Ketika orang lain berdosa sama dia sudah maafkan. Ketika orang lain merugikan dia sudah halalkan dan dia sudah ikhlaskan. Nah, itu Abu Domdom. Mendengar ikrar seperti itu, para malaikat pun tersenyum. Nah, itu jadi kalau kita dizolimin oleh orang lain, diganggu oleh orang lain, makanya alhamdulillah ya, kalau di kita di Indonesia itu, kalau kita kayak Pak Pedos itu ketika izin usaha itu kan ada izin usaha ya. Izin usaha contohnya tidak mengganggu dari samping kiri ya. Iya, tidak boleh mengganggu dari tetangga. Itu kan ada izinnya. Terutama yang usaha-usaha, tukang las, bengkel, itu kan ada izin. Izin dari tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga belakang, tetangga depan. Itu bagus. Dalam rangka kita tidak mengganggu orang lain. Meskipun usaha itu kan hukumnya pahalanya besar.
Usaha mencari nafkah itu pahalanya besar, tapi kalau mengganggu orang lain tetap nggak boleh. Nah, jadi yang pertama kita itu memaafkan, mendoakan, itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua kita cukup memaafkan saja. Oh, dia udah mengganggu orang lain. Contohnya, Bang, ente tadi diomongin sama si itu, ya udah, saya maafkan, saya halalkan. Nah, itu seperti itu lebih baik. Atau kalau kagak kuat ya kita balas, nggak apa-apa ngebalas. Contohnya saya ditampar, Pak, kita maafkan lebih baik. Dan kita doakan supaya yang nampar kita itu mendapatkan hidayah, ya lebih baik lagi. Tapi kalau saking kagak kuat, saking kesel, kita balas dengan tampar lagi ya nggak apa-apa. Asal jangan ngelebihin. Dia nampar, terus kita tampar lagi, ditambah jewer 1, ya kan dosa. Ngejewernya itu tambahannya itu yang bahaya itu. Seperti itu. Kita contohnya dirugikan oleh orang lain. Contohnya nauzubillah, tangan kita kepotongan, tangan kita dipotong sama orang, ya udah jempol kita yang dipotong, ya kita minta ke hakim, ada pengadilan, ada saksi, dipotong juga tangannya. Ya udah, dia motong jempol, yang dipotong jempol juga. Jangan nambahin, tambah dikit kukunya yang sebelah kiri. Nah, itu nggak bisa itu. Makanya bahayanya begitu. Kita boleh membalas asal balasannya itu tidak melebihi dari apa yang dizolimi kepada kita. Nah, ini hadis yang hadis sedikit, tapi ini sangat penting sekali ya. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan muamalah kita, ya kan, bermasyarakat kita dengan orang lain, cara ibadah juga. Akhirnya dengan belajar ini kan kita ngerti sekarang. Oh, ternyata kemarin saya udah dizolimin oleh orang lain, uang saya diambil, contohnya 100.000, saya ambil 110, berarti yang 10-nya itu kan nggak boleh. Seperti itu. Nah, itu namanya la dororo wala diroro. Itu saja penjelasan hadis ini. Yang penting secara umum bahwa hadis ini adalah tahrimu sairu anwa'i dorori, ya, maqalla minha au kasar. Jadi hadis ini adalah mengharamkan kita, ya kan, mengharamkan kita untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang membahayakan orang lain, baik sedikit maupun kecil. Terutama harga diri yang di WA ini, yang di WA itu. Yang di WA itu, yang suka-suka di WA itu kan merugikan harga diri orang lain, mempermalukan orang lain. Nah, itu juga sama, itu namanya doror, membahayakan orang lain, membahayakan harga dirinya, merugikan hartanya. Nah, itu namanya juga doror. Jadi hadis ini melarang kita dari melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain, bisa membahayakan orang lain, dan bisa menzolimi orang lain. Dan juga sebaliknya, hadis ini menyarankan kalau kita dizolimi oleh orang, kalau kita dirugikan oleh orang lain, jangan dibalas. Lebih baik kita maafkan, karena hal itu akan mendekatkan kita kepada takwa.